105 Raw FM dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Raw FM. Selamat sore untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran ini. Dan saat ini kita sudah ada di program Mutiara Ramadan ya. Kita akan hadirkan satu talk show bersama narasumber kita di sore hari ini. Dulu sapa dulu, Assalamualaikum untuk Bapak Hasmar Hussein Harahap MPD. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, walaupun di luar cuacanya hujan ya Pak ya. Ya. Diringankan langkahnya untuk datang ke Raw FM. Nah rekan Raw, hari ini tema kita adalah memaksimalkan potensi ibadah pada bulan Ramadan. Benar ya Pak ya? Ya. Kira-kira kenapa nih Pak temanya ini Ya. Pak? Harusnya kita anggap bahwa Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir dalam hidup kita, supaya ibadah itu bisa kita potensikan sebagai sesuatu yang maksimal kita laksanakan. Oke, rekan Raw FM itu dia tadi ya alasannya. Dan Nurul juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung bersama Nurul dan Bapak Hasmar Hussein dengan chat via WhatsApp di 0822 9999 6105 untuk kirimkan pertanyaannya. Juga Nurul mengundang untuk bergabung di live Instagramnya Raw FM di @rawfm Padang Sidimpuan, dan jangan lupa untuk follow akunnya. Baik Bapak, untuk materinya langsung saja, silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa thumma qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Raw FM dimanapun berada, mari kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dalam kesempatan ini kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Diberikannya kesehatan, begitu juga nikmat dalam keakidahan Islam. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan bersyukur, kita manajemen syukur itu dalam sesuatu yang baik, dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mari kita untuk tidak lupa selalu mengucapkan sholawat beriring salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, merupakan suri tauladan kepada kita manusia umatnya, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua pendengar Raw FM dimanapun kita berada merupakan bagian umat yang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Adapun topik kita pada kesempatan kali ini adalah memaksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan.
bersama di ayat yang pertama dibacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat tersebut ada perintah kepada umat Islam. Umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan puasa yang hukumnya adalah wajib. Kita ketahui dalam kaidah fikih, wajib itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau meninggalkannya adalah berdosa. Nah, itulah dia wajib dalam kaidah fikih. Apakah kepada kita umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan berpuasa? Tentu tidak. Dalam ayat tersebut jelas diterangkan bahwa kewajiban berpuasa ini juga merupakan bagian daripada umat terdahulu. Apa tujuan puasa ini? Yaitu adalah untuk senantiasa membuat manusia itu bertakwa. Bertakwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat tersebut hukum puasa itu adalah wajib. Dan kalau kita tinjau rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat, mensaksikan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar Allah, sebenar-benar ilah, ya. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Jadi sholat, puasa adalah hukumnya wajib. Kenapa diwajibkan Allah kepada manusia? Karena sesungguhnya Allah mewajibkan itu puasa, mewajibkan itu sholat karena memiliki faedah, memiliki manfaat, memiliki hikmah yang terkandung yang bisa dirasakan langsung oleh manusia itu sendiri. Makanya sholat dan puasa adalah sesuatu yang wajib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Raw FM dimanapun berada. Jadi kalau kita tinjau sholat itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah berakil balik, memayyiz, mampu membedakan baik dan buruk, dan tentunya dia berakal. Begitu juga puasa itu pun dia wajib kepada orang yang berakal, berakil balik, dan memayyiz. Jadi kalau misalnya puasa ini kita tidak bisa berpuasa di ayat, misalnya di ayat setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam ayyaman ma'dudat sampai ila akhir. Di situ dijelaskan bahwa jika manusia itu yang beragama Islam tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan ini karena dia sakit, yang pertama ya, karena dia sakit, kemudian misalnya dia dalam perjalanan atau sudah tua dan memiliki penyakit yang membuat dia tidak bisa berpuasa. Misalnya kalau dia sakit dan masih ada kesempatan untuk sembuh, masih memiliki kesembuhan, maka dia wajib mengganti puasa itu di hari yang lain. Begitu juga yang safar, yang dalam perjalanan, dia wajib mengganti. Itulah kewajiban puasa tadi. Jadi kalau dia tidak bisa lagi berpuasa karena dia sudah tua, uzur, dan dia sudah memiliki penyakit badaun, maka dia wajib mengganti puasa itu, puasa Ramadan itu yang tidak bisa dia laksanakan dengan fidyah, memberi makan fakir miskin sesuai yang dimakannya. Begitu juga dengan sholat. Kalau misalnya kita berhalangan atau sakit, maka kewajiban sholat itu tetap dilaksanakan. Misalnya sholat berdiri, kalau tidak bisa berdiri maka dia duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat. Itulah menunjukkan kewajiban sholat tersebut itu penting. Jadi kalau tidak bisa lagi menggunakan isyarat mata,
maka sesungguhnya seseorang itu akan disolatkan, berarti dia sudah meninggal ya. Nah, kemudian ma'asyarul muslimin wal muslimat, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, jadi disitulah letak kewajiban ibadah puasa ini. Dan puasa itu sesungguhnya dalam kajian hikmahnya pun sangat banyak. Maka kita harus memaksimalkan ibadah puasa ini yang datangnya satu kali dalam 12 bulan. Ini adalah bulan yang penuh rahmat. Di 10 ini sudah hari ke-6, 10 hari pertamanya adalah rahmat. Kita raihlah rahmat ini. Jangan kita sia-siakan, karena sesungguhnya kita tidak tahu bahwasanya ini adalah puasa terakhir kita atau tidak. Maka kita harus maksimalkan itu. Kita berpuasa di siang harinya, kemudian mengqama Ramadan, siapa yang mendirikan malam hari Ramadan seperti sholat tarawih, sholat witir, dan membaca Al-Quran, maka sesungguhnya itulah yang memanfaatkan ibadah pada bulan Ramadan. Demikian. Iya, Bapak Hasmar Hussein Harahap, terima kasih untuk materinya di sesi pertama ini tentang kewajiban berpuasa. Nah, rekan Raw FM, nanti juga di sesi ketiga kita akan adakan interaktif ya, tanya jawab dari chat WhatsApp. Jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan Anda di 0822 9999 6105. Kalau gitu rekan Raw, kita break dulu. Kita hadirkan satu lagu dari Maher Zain, Tuntunku Kepadamu. 105 FM, kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw, Anda masih bersama kami di program Mutiara Ramadan bersama Bapak Hasmar Hussein Harahap dengan tema memaksimalkan potensi ibadah pada bulan Ramadan. Tadi kita sudah bahas tentang hukum puasa wajib ya Bapak, kecuali bagi orang-orang yang sakit, musafir, dan yang sudah tua. Iya. Kita lanjut lagi Pak materinya, silakan Pak. Pendengar Raw FM dimanapun berada, kita lanjutkan bahwa di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir. Bahwa dari ayat tersebut dapat kita dapati makna bahwa pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran pada manusia. Maka seyogyanya lah kita harus terkait dengan tema memaksimalkan potensi ibadah ya. Membaca Al-Quran itu juga merupakan ibadah. Maka yang biasa di bulan-bulan selain Ramadan mungkin 1 ayat, 2 ayat atau 1 surah, ya kita maksimalkan di puasa Ramadan ini. Artinya kita bisa khatam di bulan Ramadan ini. Itu loh pemaksimalan dari ibadah tersebut. Kemudian ada sholat sunnah, misalnya sholat tarawih, ya kita ikuti. Karena ini juga disebut dengan bulan madrasah ya. Dikatakan bulan madrasah ini adalah sekolahnya kita manusia yang beragama Islam. Misalnya coba kita lihat di masjid 10 hari awal di bulan Ramadan mungkin masih ramai. Di pertengahan itu sudah berkurang. Nah, kalau kita lihat di situ apa artinya? Itu merupakan terjadi seleksi yang dengan sendirinya Allah akan bisa melihat mana yang istiqomah, mana yang tidak. Nah, kemudian di akhir pasti tinggal sedikit lagi, dan itulah sesungguhnya bagian yang mendapatkan ketakwaan.
Kemudian pendengar Raw FM dimanapun berada, pemaksimalan ibadah pada bulan Ramadan di siang hari, misalnya kita puasa, ya kan? Puasa itu bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Puasa itu kita tetap harus melaksanakan aktivitas biasa, tetapi kita seolah-olah menjadi proses maksimal dalam kegiatan puasa tersebut, dalam proses menjalani kehidupan sehari-hari. Bukan malah sebaliknya, dengan puasa kita bermalas-malasan, malas bekerja, malas tidur misalnya sampai jam 11 pagi baru bangun. Itu bukan lagi puasa namanya. Maka ada 5 ada 4 pola manusia Islam di bulan Ramadan. Pertama, ada yang disebut dengan takasnya. Takas itu apa? Dia walaupun puasa Ramadan, dia beragama Islam, dia sudah dewasa, balik, berakal, tapi dia takas tak puasa gitu. Dia masih bisa merokok di jalan, makan di tempat yang ada tirai-tirainya, bahkan banyak kita jumpa. Itu jelas takas, dia tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, ada pola orang di bulan Ramadan ini, tukus. Coba Nurul, apa itu tukus? Tukus seperti terbungkus gitu bukan Pak? Iya. Itulah kenapa ada polanya seperti itu. Tukus itu jadi ya puasa tapi kelamaan tidur. Nah, jadi walaupun tidur bisa dikatakan ibadah di bulan Ramadan, tapi kalau sudah tidur, habis sahur tidur sampai jam 11, kemudian sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi sampai asar tidur lagi sampai menjelang berbuka puasa, itu bukan lagi ibadah, itu latihan apa? Menjadikan dirinya jadi jenazah. Itu tukus itu. Jadi kalau kita bawakan tidur itu, puasa kita sesungguhnya tidak berfaedah ya. Kemudian pola selanjutnya adalah tukis. Tukis itu bahasa lainnya, bahasa Indonesianya apa itu? Tumpah dia puasa betul. Dia beraktivitas biasa. Dia berpuasa menahan dirinya dari lapar, dahaga. Tapi ada yang tidak bisa ditahannya, misalnya ngomongin orang lain, menggibah. Nah itu, dia tetap puasanya itu diterima ya kan? Tapi pahalanya nggak ada. Nah itulah tukis. Kemudian ending daripada semua pola itu ada yang disebut dengan tikos. Tikos itu, nah inilah dia menahan dirinya dari segala yang membatalkan puasa, baik makanan, minuman, dari gibah, dari hasad, iri hati, dengki, itu kan penyakit hati ya. Itu dijaganya. Nah, itulah kalau misalnya sudah seperti itu, maka disebutlah dia tikos. Tikos itu baik dan betul, itulah yang disebut dengan orang yang berpuasa. Demikian Nur. Oke Bapak, jadi ada 4 tadi ya: takas, tukus, tukis, tikos. Oke rekan RFM, nanti kita masih ada sesi terakhir untuk tanya jawab. Jadi persiapkan pertanyaan terbaik Anda untuk dikirimkan ke WhatsApp di 0822 99996105. Kalau gitu kita break dulu rekan RFM. Kita hadirkan satu lagu dari Sivilia, Pintu Taubat. Siapa tadi pertanyaannya? 105 FM, Anda masih bersama kami di program Mutiara Ramadan rekan Raw, dan kali ini kita masih bersama Bapak Hasmar Hussein Harahap dengan tema memaksimalkan potensi ibadah pada bulan Ramadan. Tadi kita sudah bahas di 2 sesinya,
Dan sekarang kita sudah masuk ke sesi ketiga ya Pak ya. Ya. Kita masuk di interaktif WhatsApp. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Kita bacakan satu persatu. Assalamualaikum Pak, bagaimana tanda puasa kita diterima dari bunga di Kampung Marancar? Ini mungkin bisa langsung dijawab saja ya Pak ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bunga ya, Bunga dari Gancar atas pertanyaannya. Iya. Tanda puasa kita diterima. Puasa dan amalan-amalan ibadah lainnya kalau diterima Allah itu minimal ada 8 tandanya. Yang pertama, seorang tersebut akan semakin beristiqomah dalam ibadah. Dia tidak pernah bergeser sedikit pun di jalan Allah. Itulah salah satu tandanya amal, baik dia puasa, baik dia sholat, dan lain sebagainya, diterima. Artinya dari hadis riwayat Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berlanjut walaupun itu sedikit. Istiqomah ini kuncinya. Istiqomah artinya tetap berjalan, kontinuitas berlanjut. Yang kedua, tanda amal ibadah kita itu diterima, bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, seseorang tersebut akan menjauhi kemaksiatan, membenci perbuatan maksiat, dan berusaha menjadi insan yang kamil. Keempat, totalitas dalam hijrah menuju kebaikan. Yang kelima, tandanya kita diterima amal ibadah, sikap dan mental kita lebih terkendali. Artinya tidak mudah marah, tidak mudah iri hati dan lain sebagainya. Kemudian keenam, jika dia dulunya ahli maksiat, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang ketujuh, kuat memegang tali Allah. Dan yang kedelapan, kuantitas dan kualitas ibadah semakin bertambah, seperti salat, puasa, zakat, sedekah, dan ibadah lainnya, semuanya kokoh dan kuat. Nah, itulah mungkin Bunga yang bisa Bapak jawab terkait dengan pertanyaan tanda puasa kita diterima. Iya, itu dia tadi ya. Untuknya Bunga di Kampung Marancar semoga terjawab dan terima kasih untuk pertanyaannya. Kita next ke pertanyaannya berikutnya nih Bapak. Nurul bacakan dulu. Assalamualaikum dari Sultoni di ujung Padang. Pertanyaannya, apakah mencicipi sedikit makanan yang dimasak dapat membatalkan puasa? Oke, terima kasih Pak. Silakan dijawab Pak. Terima kasih kepada Muhammad Sultoni yang mempertanyakan bagaimana hukumnya mencicipi sedikit makanan pada puasa Ramadan. Kalau bisa jangan dicicipi, karena itu akan membuat, karena kita tidak tahu tertelan atau tidak tertelan. Tapi pada dasar hukumnya, mencicipi sedikit makanan itu kalau dia tidak melewati tenggorokan, maka dia tidak batal. Tapi harusnya kita jangan cari-cari masalah ya. Di apa namanya, ya diperkirakan saja, kan bisa diterka itu. Kalau dia udah sering masak seperti itu kan, gak mungkin lah salah-salah kasih garamnya kelebihan. Haruskah di puasa Ramadan itu harus dicicipi seperti itu? Kecuali dia sudah biasa mencicipi. Iya. Tapi karena ini puasa memang tidak batal, tapi itu sama dengan seperti yang dikemukakan Imam Syafi'i seperti ini. Bagaimana sih hukumnya bergosok gigi pada bulan puasa seperti itu? Boleh kita bergosok gigi karena itu menjaga kebersihan. Tapi kalau bergosok giginya misalnya sudah lewat zuhur atau di asar dia bergosok gigi, bagaimana? Sungguh itu yang darinya boleh, dia akan berubah hukumnya menjadi makruh. Makruh itu apa? Yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Seperti itu loh. Jadi mencicipi sedikit makanan itu kalau dia tidak lewat tenggorokan atau masuk ke tenggorokan itu, ya kita tidak batal itu puasanya. Oke. Kalau kata ibu-ibu zaman now, garamnya saroha ya Pak ya.
Oke, terima kasih untuk Bang Sultani di ujung Padang untuk pertanyaannya, dan terima kasih juga ya sudah ikut interaktif kita. Dan Bapak, kita juga sudah ada di sesi terakhir, mungkin bisa disampaikan kesimpulan atau sedikit closing statement ya Pak. Ya, terima kasih Nurul. Yang menjadi closing statement pada kesempatan kali ini adalah ini kita sudah berada di hari ke-6 berpuasa, artinya 24 hari lagi puasa ini tidak akan terasa akan meninggalkan kita. Harusnya bulan ini kita sama ketahui dan kita pahami bahwa bulan ini merupakan bulan yang mulia, penuh berkah dibanding dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah tersebut. Manfaatkan potensi ibadah yang ada di dalamnya dan jadilah pribadi setelah lewat dari bulan puasa ini menjadi pribadi yang bertakwa. Demikian saja Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan RFM, terima kasih mengucapkan kepada Bapak Hasmar Hussein Harahap yang sudah menyampaikan materi kita terkait memaksimalkan potensi ibadah pada bulan Ramadan. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0822 9999 6105. Akhir kata dari Nurul yang bertugas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa.